Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus, senang sekali dapat menjumpai saudara semua dalam Renungan Harian Bulan Keluarga 2023 yang akan hadir setiap hari kecuali pada hari Minggu. Di hari pertama ini, Senin 2 Oktober 2023, renungan didasarkan dari surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22 yang berbunyi demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara-saudara, surat Yakobus banyak berisi petunjuk praktis tentang bagaimana kita sebagai orang beriman harus hidup. Bukan berisi tentang dogma atau pengajaran teologis yang sulit untuk dipahami. Dan dalam nats ini, kita diminta untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku firman. Orang Kristen kerap kali menganggap remeh anugerah keselamatan yang telah diterima dengan hidup tidak menurut firman Tuhan sendiri. Dan hal ini disebabkan karena kita kerap kali menyalahartikan ayat-ayat Alkitab yang mengatakan bahwa manusia diselamatkan itu karena iman, bukan karena perbuatan. Sehingga kita merasa bahwa kita tidak harus berbuat baik. Kita cukup beriman, kita cukup mengaku dengan mulut kita percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, sehingga perbuatan baik sekalipun tidak akan menyelamatkan. Padahal bukan demikian, saudara-saudara. Perbuatan adalah bagian dari iman itu sendiri yang tidak dapat dipisahkan. Tuhan Yesus dalam beberapa kali kesempatan ketika ia menolong menyembuhkan orang yang dari sakitnya, dia mengatakan, imanmu menyelamatkan engkau. Dan ada kelanjutannya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dari pernyataan ini jelas bahwa iman yang menyelamatkan adalah iman yang dijalani dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, dengan meninggalkan cara hidup yang lama dan melakukan perintah Tuhan. Iman yang disertai buah-buah perbuatan yang selaras dengan ajaran Tuhan, dan bukan hanya diucapkan. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen, kita tidak mengenal yang namanya syahadat. Karena syahadat itu hanya ucapan bibir, mengaku saja. Tetapi orang Kristen adalah orang yang beriman, menghidupi iman itu, dan mengalami perubahan hidup sesuai ajaran Kristus. Tuhan Yesus pernah berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Dalam bagian lain di surat Yakobus, ada bagian yang berkaitan erat dengan perikop ini, yaitu yang mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Sekalipun dosa kita telah dibayar lunas oleh Tuhan, bukan berarti kita bisa hidup dengan sembarangan. Sebagai konsekuensi dari anugerah keselamatan yang telah kita terima, maka kita harus sungguh-sungguh memiliki hidup yang baru, meninggalkan dosa dan kehidupan lama kita, serta melakukan kehendak Tuhan, sehingga pada hari penghakiman kelak, kita bisa menjadi domba-domba yang ditempatkan di sebelah kanan Anak Manusia yang kepadanya dikatakan, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Inilah perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus untuk menggambarkan orang yang sungguh-sungguh beriman, yaitu mereka yang memiliki kesamaan perkataan dan perbuatan atau walk the talk. Orang yang berintegritas, yang tidak hanya percaya dan beriman, tapi melakukan perbuatan sebagai wujud dari imannya itu. Dia tidak hanya bersyahadat, tetapi sungguh-sungguh menghidupi imannya. Yakobus dengan keras mengatakan bahwa orang yang hanya mendengar firman tetapi tidak melakukan, ia adalah seorang penipu. Saudara-saudara, menjadi pelaku-pelaku firman memang tidak mudah. Kita bisa gagal, kita bisa terjatuh di dalam pencobaan. Tapi marilah kita terus-menerus berjuang, berperang melawan dosa, berperang melawan keinginan daging dan nafsu diri. Roh Kudus menolong dan mendampingi kita dalam perjuangan ini, asalkan kita senantiasa selalu membuka diri dan terkoneksi dengan Tuhan di dalam doa, serta terus-menerus mencari kehendak-Nya. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita
untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita berdoa. Tolong kami ya Tuhan, agar kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang berintegritas, yang memiliki kesamaan kata dan perbuatan, menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kami menjadi seperti pohon yang menghasilkan buah. Kami menjadi terang dan garam, dan melalui kehidupan kami nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani aktivitas, Tuhan memberkati.